Kembali lagi di channel kami Mr. Flotim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas mitos tentang Adonara. Adonara adalah nama sebuah pulau kecil, masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, dan berada di antara gugusan pulau yang disebut Kepulauan Solot tepatnya di ujung timur Pulau Flores. Pulau dengan luas wilayah sekitar 509 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 106.334 jiwa dan menyebar ke 8 kecamatan diantaranya Kecamatan Adonara Barat, Wotanulumado, Adonara Tengah, Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagoli, dan Adonara. Masyarakat Adonara mengakui bahwa leluhur mereka hidup di Pulau Adonara semenjak bumi ini diciptakan. Asal-usul manusia pertama yang menghuni pulau ini tertelusuri dalam ungkapan Tadon Tana Geto Nara Nuhan Nebon, Tadon Tana terputus Nara Pulau terdampar, dan juga ungkapan lain yang diyakini sebagai kodak firman, sabda penciptaan semesta yang termuat dalam ungkapan pebuta Bete Walan Maratana Tawan Ekan Gere, kehidupan bermula ketika lumpur mengering dan nampaklah daratan. Ungkapan-ungkapan ini memuat padangan kosmologis dan sering dikaitkan dengan bencana mencairnya kutub es akibat meletusnya gunung berapi. Tertelusuri dalam mitologi dan legenda yang masih terwariskan secara tutur, keturunan asli Adonara berasal dari Ile jadi Wuhkaburuk, terlahir dari gunung dan dibesarkan oleh bukit. Keturunan asli ini hidup dengan berburu dan meramu makanan tingkat sederhana sebelum adanya pengaruh budaya luar. Peradaban ini termuat dalam inti mitos Kawai Sodebolen, Sedon Lepan Ina, dan Peni Masandai. Tercatat ada 3 gelombang kedatangan yang mempengaruhi perkembangan peradaban manusia yang mendiami Pulau Adonara. Gelombang pertama membawa pola peradaban berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Pola peradaban ini tercermati dalam inti mitos tentang Kelake Ado Pahang Beda dan Kawai Sodeboleng di Pulau Adonara, juga tentang Pati Golo Arakiang dan Oa Watowele di daratan Flores bagian timur. Keturunan mereka dikenal sebagai Ata Tanah Alapen, manusia penghuni pertama, sebagai gelombang pertama yang menginjakan kaki di tanah lama Holot, Adonara. Secara geologis keturunan ini berada pada masa Paleolitikum. Gelombang kedua membawa pola peradaban penataan hidup dengan Sang Maha Pencipta, sebagai gelombang kedatangan Sina Jawa, Cina Jawa, atau dalam ungkapan Lau Sinapapandai, Lali Jawa Wakon Haka, datang dari belakang Cina dan dari seberang Jawa. Gelombang kedatangan ini disebut keturunan Pati Beda yang membawa peradaban bercocok tanam dan sistem religi yang ditandai dengan adanya ritual mula nuba, pendirian altar. Secara geologis keturunan ini berada pada masa Mesolitikum dan disebut keturunan Atarera Wulan Alape yang mengatur hubungan sosial dan menata urusan kerohanian. Gelombang ketiga dari Seranggoran dengan terlebih dahulu menaklukkan Raragong. Gelombang ini membawa pola peradaban penataan ketahanan diri dan ketahanan sosial baik individu, keluarga, suku maupun luo. Gelombang ini kemudian mengambil alih kekuasaan dari keturunan gelombang pertama. Peradaban ini ditandai dengan ritus mula nuba Adanara, penataan urusan kerohanian dan fisik jasmaniah dalam konteks sosial. Ata Seranggoran tiba di Adonara, Lama Holot, karena perebutan mata kail dan warisan pusaka Anan Koda dan Lodan, muncul sendiri dari dalam bumi berbahan perunggu. Secara geologis berada pada zaman Neolitikum dan keturunan mereka dikenal sebagai Ata Lewotana Alapen, penguasa Lewotana. Masyarakat Adonara meyakini bahwa hidup dan keberadaan mereka di muka bumi ini karena Koda Kirin, Koda Pulo Kirin Lema, Viman, Sabda. Koda Kirin diyakini sebagai sang pencipta atau Rera Wulan Tanah Ekan dan tersimbolkan di balik makna Rie Hikun Limanwanan dalam lingkup keluarga, Nayubayan dalam lingkup suku dan Nubanara Eken Matan Pito dalam lingkup Luo, Lewotana. Religi masyarakat Adonara terorientasi dengan alam, leluhur dan dengan sang pencipta dan terpusat pada Koda Kirin. Koda Kirin diyakini bernilai religius dan dipandang sebagai falsafah hidup. Sistem pengetahuan masyarakat Adonara terpusat pada Koda Kirin dan terwariskan secara tutur oral mulai dari lingkungan keluarga,
suku dan Luo dalam bentuk bahasa lama Holot. Koda Kirin yang memuat sistem pengetahuan ini disimpan di balik inti mitos atau legenda yang dituturkan sesuai garis kesulungan dalam keluarga, suku dan Luo dan terpraktekkan dalam keseharian hidup. Dalam keseharian masyarakat hidup dengan bertani, mengolah perkebunan, beternak dan nelayan. Masyarakat yang bermukim di pedalaman sebagai petani dan mengolah hasil perkebunan dikenal dengan Atakiwan. Sementara yang hidup di pesisir pantai sebagai nelayan dikenal dengan Atawatan. Dalam keseharian, baik petani maupun nelayan masih terpaku pada pola-pola tradisional religius. Secara umum, struktur sosial masyarakat Adonara terdiri dari Ata Tanah Alape, Ata Rera Wulan Alape, Ata Lewotana Alape dan ribu ratu yang memiliki hak, fungsi dan peran masing-masing. Kelompok struktur sosial terkecil adalah suku Lango. Keluarga berkembang menjadi suku-suku Wungu, suku Kle, lalu membentuk Luo, desa atau dikenal dengan Lewotana. Dalam lingkup Luo, Lewotana, mulai ada pembagian peran di antaranya Tanah Alape, Rera Wulan Alape, Lewotana Alape dan Ribun Ratu dengan pola 4 penjuru di antaranya Hikun Teti Wanan Lali sebagai kelompok yang berperan sebagai penatuan kampung dan yang berkuasa untuk memimpin. Lain Laweran Rae sebagai kelompok yang berperan mengurusi hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain dan yang bertanggung jawab atas masalah perang dan damai. Dua Polameko Mirek sebagai kelompok yang memegang kekuatan luhur, bertugas membacakan, melafalkan, menceritakan asal-usul, sejarah dan menjaga tatanan adat. Waken Tukan Waimatan sebagai kelompok yang menjamin pertumbuhan ekonomi, yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat, serta meramalkan suatu kejadian atau tanda. Pembagian fungsi dan peran kelompok sosial ini terlihat pada ritual-ritual adat. Seiring berjalannya waktu, pembagian peran dengan pola 4 penjuru ini semakin tenggelam akibat sistem kerajaan, kolonialisme dan NKRI. Kelompok-kelompok sosial yang terbentuk selanjutnya lebih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi politik yang dipimpin oleh seseorang kapitan yang terbagi dalam 2 kakang, wilayah besar yaitu Dimenlowo Pulo dan Paji Watan Lema di bawah kekuasaan seorang raja, tetapi setelah NKRI berdiri, kelompok sosial ini dikenal dengan kecamatan. Seluruh dimensi kehidupan berpusat pada Koda Kirin, terpraktekkan dalam keseharian hidup mulai dari keluarga, suku dan Luo di mana manusia sebagai objek sekaligus subjek baik dalam dimensi sosial politik, religi, dan hukum. Dimensi-dimensi sosial ini selayaknya institusi agama, adat, negara dan masyarakat di mana keserasian dan keseimbangan hidup tergantung kepatuhan manusia pada Koda Kirin yang terorientasi dengan alam, leluhur dan Rera Wulan Tanah Ekan dan tersimbolkan pada Rie Hikun Liman Wanan, Nayubayan, dan Nuba Nara dalam lingkup keluarga, suku dan Luo, Lewotana. Sekian informasi dari kami Mr. Flotim, sampai jumpa di judul-judul berikutnya.